Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya penasaran banget dengan isu yang ada di sekitar kita. Kita tahu nih ada mereka, tapi kita nggak mau membahasnya. Atau the elephant in the room. Saya kedatangan komedian dan aktivis Sa'diah Ma'ruf, di mana kita membicarakan di balik canda tawa ada cerita personal yang mendalam yang ingin Sa'diah bagi agar kita semua berani bersuara mengenai kesehatan mental. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Siapa sih Sa'diah? Latar belakang kamu nih, lahir gedenya di mana sih? Tell me. Iya. Saya lahir dan dibesarkan di Pekalongan. Lahir dan dibesarkan di Pekalongan. Asli orang Jawa Tengah ya? Orang Jawa Tengah. Asli. Lahir dan dibesarkan di Pekalongan di komunitas keturunan Arab Hadrami di Pekalongan. Apa tuh? Ya komunitas keturunan Arab di Indonesia sama seperti komunitas-komunitas lain kurang lebih ya. Ada di Solo, ada di Ampel, Surabaya, ada di berbagai. Itu Hadrami itu namanya komunitasnya. Hadrami itu asalnya nenek moyangnya. Oke, ini I learn something new. Oke, berarti dari mana tuh nenek moyang? Dari Hadramaut, Yaman. Baik. Nenek moyang ya, jauh ya, yang datang ke Indonesia bahkan sebelum zaman Belanda. Jadi jangan ditanya bisa bahasa Arab atau enggak. Bisa jawaban saya. Assalamualaikum wa alhamdulillah. Al-Fatihah juga harus kalau itu ya. Oke. Kemudian itu dari lingkungan keluarga Arab. Dan pada dasarnya cukup konservatif. Ya saya melihat diri saya nih tidak mewakili siapa-siapa ya, nanti ada yang tersinggung apalagi bicara soal kelompok etnis tertentu gitu ya. Ini semuanya tentang Sa'diah. Jadi personal story, exactly. Tidak ada It's a personal story, do not judge. Personal story, tidak ada overgeneralizing, tidak bermaksud untuk menggeneralisir apapun siapapun gitu. Tapi saya melihat hidup saya itu seperti seperti jerapah di kebun binatang gitu. Maksudnya gimana tuh? Kan jerapah itu lehernya panjang, jadi dia cukup punya keleluasaan untuk melihat keluar gitu. Karena lehernya yang panjang, nggak yang fully chain gitu ya. Bayangan saya gitu. Cukup punya keleluasaan untuk melihat keluar. Sejak kecil cukup banyak wawasan. Orang tua saya, terutama ayah saya, yang profesinya adalah pelaut, nahkoda, itu memberikan saya banyak sekali wawasan, membawakan saya buku-buku, membawakan saya kaset-kaset zaman dulu ya, ada piringan hitam juga, memperkenalkan saya dengan khasanah sastra dan musik yang banyak sekali. Ibu saya juga selain mendidik agama, pasti ya orang tua selain mendidik agama juga memperkenalkan saya dengan banyak hal. Tetapi di sisi lain seperti boleh melihat keluar tapi jangan step foot keluar gitu. I see. Jadi karena bayangin aku pas kamu bilang konservatif itu ya perempuan kita nggak boleh belajar gitu intinya. Tapi it's not. Enggak. Not like that. Enggak. Oke. Enggak seperti itu. Tetapi semacam sangat dibatasi geraknya. Sangat dibatasi geraknya. Artinya saya ingat ini yang anekdot aja yang paling gampang anekdot aja. Bayangkan Mbak Andini, anak-anak SMA gitu ya, anak sekolah tuh kan pengen pergi sama teman-temannya gitu ya, itu saya tuh punya 2 cerita. Yang pertama itu teman-teman pada saat itu sedang ramai Titanic tuh pada zamannya tuh. Sedang ramai Titanic, pengen nonton juga dong. Nah, aturan nonton di keluarga saya tuh nggak boleh sama sekali kayak pergi keluar rumah sama temen tuh nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi bayangkan nonton Titanic dengan abah dan mama saya di tengah gitu kan. Umur berapa tuh? SMA kelas 1 kalau nggak salah ya, SMA kelas 1. Terus kemudian ada juga pengalaman waktu itu untuk pertama kalinya
untuk pertama kalinya ada teman laki-laki yang berkunjung ke rumah. Pertama kalinya, karena sebelumnya dilarang sama sekali dan sebagainya. Itu pertama kalinya itu pun itu setelah kelulusan SMA. Oh, wow. Dia datang untuk nganterin foto doang sebenarnya, foto kelulusan gitu. Iya. Ditanyain dong, ditanyain namanya, ditanyain keluarganya, kayak mau ngelamar aja enggak kayak Padahal gitu. teman doang. Ditanyain terus ditanyain mau berapa lama di sini kayak gitu. Mau berapa lama jadi pakai timer gitu kan yang jadi. Tapi itu anekdot saja. Kemudian ada banyak momen juga di mana ini saya jadi accustomed to browse through the room. Jadi dimanapun saya berada, misalnya saya mengikuti konferensi, saya mengikuti seminar, bahkan di awal karir saya sebagai stand up comedian, misalnya pada saat itu akan syuting di TV itu, saya membiasakan diri untuk browse through the room, gitu, untuk melihat pojok-pojok mana yang sekiranya, termasuk pas ikut demo mahasiswa juga, pojok-pojok mana yang sekiranya tuh bisa pick up the phone tanpa ayah saya menyadari bahwa saya sedang berada di tempat-tempat itu gitu. Wow. Jadinya quiet enough gitu kan. Wow, strategis ya pokoknya. Quiet enough sehingga ini makanya saya nanti jadi anak magang audio kayaknya cocok gitu. Oh yang ini karena di kamar mandi enggak, kamar mandi Eko, ya kan gitu, ya kan ini ada yang lagi ngerjain audio sama kita gitu ya. Jadi pojok-pojok mana yang sekiranya kalau aku pick up the phone itu make sense ketika aku bilang bahwa aku sedang di kosan safe and sound studying. Iya, ini sampai kapan nih berlangsung? Semuanya itu sampai saya menikah. Wow. Itu emang kamu tuh anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? Dua bersaudara. Adik laki-laki? Adik perempuan. Oh, jadi 2 perempuan. Iya. Nah, kemudian kamu tadi SMP, SMA masih sampai di Pekalongan masih. Kuliahnya di Universitas 11 Maret Solo, S1-nya, S2-nya di UGM. Waktu itu S1 ambil apa? Sastra Inggris. That's why kamu bahasa Inggrisnya lancar sekali, very eloquent gitu ya. Dimulainya dari S1. S2-nya ngambil? S2-nya American Studies, ya turunannya sastra Inggris juga. Wow, bukan main. Jadi sebenarnya awal pekerjaannya Sa'diah tuh apa? Yang pertama awal berkarir tuh sebagai Awal berkarir sebagai interpreter, Sampai sekarang kan? Sampai sekarang masih dijalani. Wow, dari interpreter kemudian menuju ke komedi, stand up comedian itu gimana? Komedi itu sebenarnya awalnya bagian dari riset. Karena di American Studies ya kalau kita mau bilang rasanya itu ya dari sependek pengetahuan saya dan dari apa yang saya baca gitu, kalau ada kesenian yang dianggap sebagai defining ya, mendefinisikan budaya Amerika gitu ya, stand up comedy dan musik jazz rasanya gitu. Rasanya. Dan pada saat saya masuk ke American Studies tuh kok belum banyak dibahas gitu, belum banyak dibahas. Dan di kemudian hari, ini menarik juga, di kemudian hari I realize bahwa kajian-kajian tentang komedi itu juga tidak banyak. Desertasi, kalau penelitian yang ultimate kan desertasi tentang komedi apapun di negara manapun sebenarnya, maksudnya desertasi tentang komedi di Indonesia itu pun di Universitas Gadjah Mada sepertinya hanya beberapa. Saya dengar dari dosen saya bahkan hanya cuma 1 tentang Sri Mulat, dan itu such a shame karena maksudnya itu part of our cultural heritage. Luar biasa banget. Setuju banget. Itu. Dan tesis kamu soal komedi? Soal stand up comedy awalnya. Kemudian terpikir untuk mencoba. Nah, terpikir untuk mencobanya itu dipicu oleh saya nonton DVD stand up comedy specialnya Robin Williams, live on Broadway. The late Robin Williams. The late Robin Williams itu live on Broadway, dan
pada saat itu yang saya alami, it's almost like my whole life is flashing before my eyes gitu, dan everything starts to make sense gitu. Karena nonton si karena Robin Williams. nonton Robin Williams, everything starts to make sense. Oh bisa ya, ternyata kita bisa gitu membicarakan isu-isu yang seperti ini dengan cara yang lebih relatable, dengan cara yang lebih terbuka, dengan cara yang gembira, tapi at the same time juga sangat satirical, sangat tajam. Ya Robin Williams ya, maksudnya itu udah benchmarknya udah yang paling atas gitu. Dan it was like kemudian saya menyadari bahwa saya melihat diri saya sebagai seseorang yang selalu mencari cara untuk bicara gitu. To speak up your mind gitu maksudnya. Selalu mencari cara untuk bicara, untuk menyampaikan aspirasi lah, kira-kira begitu. Nah, itu mulainya akhirnya kamu, oke, aku mau coba deh. Aku mau coba. Apakah waktu zaman itu tahun berapa sih kira-kira tuh? 2011. Tapi sebelumnya di 2009 udah cukup lama sebenarnya. Sebelumnya di 2009 pada saat itu ada event kampus gitu. Kemudian saya nyoba waktu itu kepikirannya kayak nggak apa-apa lah, once in a lifetime humiliating yourself kayak gitu. Itu pertama kalinya manggung. Kepikirannya di acara kampus. Oke. Kemudian reaksinya gimana dan apa yang kamu rasakan? Life changing sih, life changing karena untuk pertama kalinya saya dibuat saya merasa sangat nyaman gitu untuk speaking up gitu, sangat nyaman untuk speaking up. Dan pada dasarnya ya itu yang saya cari. Dan selain sangat nyaman untuk speaking up, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa disambut dengan baik gitu. Disambut dengan baik, diterima. Apa inget nggak waktu itu tuh ngomonginnya poin-poinnya tuh topik apa? Ngawur semua itu, tidak banyak bicara soal personal story sebenarnya, karena kan stand up comedy sebenarnya perspektif keresahan pribadi. Tapi kalau waktu itu saya bawain random jokes gitu. Terus ada satu yang saya malu setengah mati, tapi I didn't know why gitu ya. I didn't know where I got the courage untuk menyampaikan joke yang sangat menurut aku untuk ukuran sekarang itu rada tidak pantas ya untuk disampaikan di hadapan dosen-dosen. Iya, apa? Gitu. Ingat apa? Ingat banget. Jadi jokesnya itu jokes ala Reader's Digest gitu tuh loh Mbak Andini, kayak itu. Aku bilang pada saat itu dua orang suami istri sedang ngobrol di meja sarapan gitu, sedang ngobrol sambil sarapan. Kemudian suaminya bilang gitu, aku nggak tahu nih tapi uncensored lah ya gitu. Terus suaminya bilang gini, istriku gitu, was I really that bad kayak gitu? Why did you sleep during sex last night kayak gitu? Kan aku masih kuliah, menikah belum kayak gitu. Kenapa sih kepikiran hal terus yang kayak seperti kamu itu? yang ngomong Dan berjilbab dan sebagainya. Terus istrinya tuh ngomong, "No darling, you're not bad at all. I'm just very good at multitasking." So that was supposed to be the joke kayak gitu. So that was like my first joke ever, which was embarrassing. Maksudnya considering berapa kamu waktu itu tuh? Itu I don't know 23, 24 ya. Pokoknya inilah awal-awal kuliah S2 gitu. Jadi belum mulai menikah dan ngapain coba. Terus berarti momentum itu kah yang bikin kamu kayaknya ini oke nih aku jadikan karir? Atau apa ininya perjalanannya sampai akhir itu jadi karirmu? Saya itu tadi ya, benang merahnya sih sebenarnya ada di mencari someone
to belong gitu, to come home, to be accepted gitu kan, to be accepted, dan untuk bisa berbicara seleluasa mungkin. Nah, sehingga memang prosesnya itu maju mundur sekali gitu, antara self doubt, antara merasa I don't deserve this, antara merasa bahwa saya nggak mampu lah, hal-hal yang demikian, dengan dengan perasaan tidak diterima, tidak diizinkan. Ini ngapain sih melakukan melakukan hal-hal yang demikian, misalnya doing panggung kayak gitu, sehingga ya sampai hari ini pun meskipun sudah sangat memantapkan gitu ya, struggle-nya ya masih di situ-situ sebenarnya. Wait. Jadi sampai sekarang keluarga kamu, orang tua kamu nih belum bisa menerima? Well, Abah sudah wafat. Mama silent disagreement kali ya. Silent disagreement. Sebenarnya kalau mau bergeser sedikit, I owe banyak sekali, saya berhutang banyak sekali kepada mama saya sebenarnya, karena mama saya itu inspirasi saya banget itu. Karena mama saya juga sering cerita bahwa dahulunya itu tergabung dalam kelompok sandiwara tonil, lawak zaman dulu lah, terus penulis puisi juga, sering juara lomba puisi waktu mahasiswanya, aktivis mahasiswa juga, dan banyak lagi. Sebenarnya sih cerita-cerita yang sama seperti cerita banyak perempuan di Indonesia dan di dunia ini. Something's gotta give ya. Jadi kehidupan berkesenian dan beraktivisme ibu saya kemudian tidak bisa seleluasa sebelumnya karena pernikahan dan sebagainya, sehingga saya sendiri saat ini sebenarnya meyakinkan diri saya bahwa ini adalah bagian dari legacy dari ibu saya juga sebenarnya. Namun kemudian yang terjadi adalah apa yang didengar oleh ibu saya itu adalah bagaimana saya di frame oleh orang-orang yang melihat karya saya. Misalnya, oh ya Sadia membicarakan tentang bercandain Islam misalnya, yang seperti itu. Maksudnya hal-hal yang demikian tentu saja membuat beliau sangat gusar ya. Kamu tidak boleh membicarakan tentang Islam, kamu tidak boleh, kamu tidak tahu, maksudnya kamu bukan orang yang tahu agama dan sebagainya. Sementara every time I gave interview, baik dengan jurnalis di Indonesia maupun jurnalis asing, obrolannya seru aja, proses kreatif dibahas, keluarga dibahas, beberapa aspirasi dibahas dan sebagainya. Cuman keluarnya headline-nya ya tetap gitu kan, comedian fighting against Islamic extremism dan sebagainya. Maksudnya akhirnya angle-nya selalu begitu. Nah, ini pertanyaan aku kalau gitu. Do you feel like, karena kamu juga seorang aktivis, itukah yang memang kamu juga perjuangkan sebagai komedian, memperjuangkan this whole perspective of yang kaku begitu, tentang apa yang kita yakini, tentang the culture of it, being a woman, being a Muslim woman di Indonesia, segala macam, terutama ya mungkin dengan cultural background kamu, is that something yang memang kamu perjuangkan? Betul, kalau itu betul. Tapi seperti kata Chimamanda Adichie itu kan. Siapa itu? Chimamanda author. Yes. Di the Nigerian author, satu TED Talks-nya dia gitu. Dia bilang bahwa the danger of single story atau stereotype ya, framing, dan the danger of a single story itu, it's not because that it's not true, it's because that it's not complete. It's not complete. Jadi saya menganggap bahwa kemudian the danger of single story dalam kondisi saya kemudian
menafikan nuances gitu, other things that I care about, my identity dan sebagainya ketika terus-menerus disorot dalam konteks itu. Bahwa itu benar itu benar iya. Artinya keresahan saya memang berangkat dari apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. I grew up di dalam keluarga yang let's just say I grew up in a contradiction. Saya mendapatkan banyak akses dan wawasan, diajak nonton ludruk langsung di lapangan gede seperti itu, diajak oleh abah saya, diajak mama saya when I was still very young di SD gitu ikut political rally. Waktu itu campaigning untuk partai politik tertentu lah, seru banget zaman itu gitu. Sekarang udah gak mau lagi dong? Oh tidak, cukup sekali waktu saya SD, tidak lagi. Oke. Tapi ya, jadi banyak oksimoron ya dalam hidupnya ya. Tidak lagi Iya, banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi. Tetapi di sisi lain, selain berbagai limitation, saya sebagai anak perempuan yang sudah kita obrolin tadi, I grew up witnessing domestic violence juga gitu. Witnessing domestic violence. Witnessing dan experiencing tentunya. Dari ayah ke ibu. Betul. Dari ayah juga ke kamu, ke Sadia. Iya. Wow. Jadi, do you mind to share more about that, about your experience? Saya ini agak ke depan dulu. Saya menyadari bahwa itu sedemikian berdampak gitu ya, itu sedemikian berdampak pada diri saya ketika saya tiba-tiba suatu hari gitu ya, 1 year or 2 years down my marriage with my husband, menyadari bahwa dia ini sekarang kalau tidur sudah enggak pakai bantal untuk nutupin kepala gitu, untuk nutupin kepala, dia untuk nutupin saya. Dia ini. Jadi 1 or 2 years down our marriage itu saya menyadari bahwa dia ini sekarang sudah kalau tidur ya itu udah nggak pakai bantal untuk nutupin kuping, untuk nutupin muka, untuk nutupin kuping. And I thought, wow gitu, kayak I finally feel safe ya. I finally feel safe. Wow. Ini baru setelah nikah. Baru setelah menikah. Setelah berapa tahun nikah? Setelah ya sekitar 1 tahun 1 tahun menikah. Suami saya orang yang sangat gentle, sangat lembut hatinya, sangat baik, sangat supportive, sangat semuanya lah. He left his job to support me juga di pekerjaan, travel dan sebagainya. Tetapi there was a time juga pada saat ada itu ya momen ketika saya juga jadi kehilangan kendali kendali dan menangis, meraung-raung, berteriak di hadapan dia, di hadapan suami saya gitu, bilang jangan dimarahin. Ini pas lagi berantem kalian? Enggak. My husband did not do anything. Okay. It was not even a heated argument. It was not even. He's just. I thought the context was he was trying to tell me something. Okay. Jadi waktu kamu lagi teriak-teriak ke suami, jangan dimarahin, itu keingetnya tuh apa? Ayahmu kah atau apa? What was like in your mind? Ya, keingetnya ya terutama Abah ya, almarhum Abah, dan keseluruhan rasa ketakutan yang pernah saya alami, yang tidak pernah saya ekspresikan kayak gitu. Rasa Abah tuh galak banget ya? Sulit untuk bicara demikian karena
Karena he's the love of my life itu. He's the love of my life. Abah saya adalah orang yang mengajarkan saya banyak hal, mengajarkan saya bahwa anak perempuan itu harus berani, anak perempuan itu harus bersekolah yang tinggi, despite of all the limitation yang I told you about kan. Dan he introduced me to music and films and books and we show you the world lah, and stories stories. Abah saya itu ethnically, maksudnya aslinya dari Singaraja, Bali, besar di Surabaya, melaut ke berbagai tempat di seluruh dunia. Jadi he speaks accent. He spoke accent. He spoke accent and he told the most amazing stories and funniest stories from across Indonesia and across the world with accent. So he's like, he's a source of my happiness. Tetapi saya pernah ngobrol dengan satu orang teman gitu. It's the intensity that matters. It's the intensity that matters. My father, Mbak Andini, adalah orang yang mengajarkan saya tentang cara being truly enthusiastic and truly sincere to other people. It is a tradition in my family when you wake up in the morning, itu abah saya itu selalu menyambut saya kayak I just want an award kayak gitu. Seriously, like selamat, good morning, dan kita ada tradisi pasti salim sama orang tua tuh, sama abah terutama tuh setiap pagi. Jadi bangun pagi tuh kita tuh benar-benar disambut, benar-benar di-embrace kayak gitu ya, benar-benar disambut, benar-benar di-embrace. Dan abah saya selalu bertanya dan ini pertanyaan yang terus are you happy gitu. Setiap hari kalau pas sudah nggak ketemu, setiap nelpon kayak gitu, are you happy, dan I wish saya bisa jawab, no, I'm not happy, I'm scared. Oh, why are you scared? I'm not happy. I'm scared. I'm scared of you. Karena I'm scared bahwa things can change in a matter of second gitu. Bahwa all the smile yang semuanya gitu, our morning routine, our morning tradition in the family itu dalam waktu singkat itu bisa berubah jadi sesuatu yang sangat menyeramkan gitu. Emosinya berubah. Ya, ada, kalau ada yang tidak berkenan di ibu saya misalnya, atau ada mama saya, atau kalau ada yang tidak berkenan di diri saya. Dia bisa berubah emosinya, something triggers him and then dia bisa marah. Bisa demikian, dan kadang-kadang juga bangun pagi gitu, we found dad sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan lah, dengan mama gitu, sedang marah atau sedang apa kayak gitu. Tuh tetap morning rutinnya tetap di welcome kayak gitu. Tapi habis gitu, bentar ya, jangan siap-siap sekolah dulu misalnya, karena masih jam agak-agak 5:30 kayak gitu. Bentar, jangan siap-siap sekolah dulu, mau ngomong dulu, dan it was so you cannot it's just that it's something that yang kamu masih proses gitu sampai sekarang. I'm scared gitu. Kalau ditanya are you happy, I'm not. I'm scared. I'm scared karena sewaktu-waktu jadi bisa dimarahin, sewaktu-waktu jadi bisa melihat mama dipukul, dan itu udah destroy my world gitu. Yeah. Jadi
yang seperti itu, dan kita nggak bisa tuh sedemikian merasa sakit sebenarnya ya. Kalau saya, kita nggak bisa tuh sedemikian merasa sakit kalau kita nggak sedemikian merasa cinta sebenarnya. Wow. Kayak But what is like the feeling kalau aku bilang kata Abah? What is your feeling now hearing the word Abah? Lega karena saya, dan again ini bukan sesuatu yang disarankan ya. Again ini bukan sesuatu yang disarankan. Artinya I'm not glorifying menerima dan bertahan dan sebagainya. I'm not glorifying that. Semua orang dalam yang mengalami situations of violence itu berhak untuk kedamaiannya dan kehidupannya dan perlawanannya. Ini yang saya yakini. Tetapi in my case, ketika mendengar kata Abah, saya merasa lega karena I was there. I was there until the end. Sempat saya seorang diri yang held his hand on his last breath. Seorang diri. Kami mendampingi semalaman pada saat itu karena beliau sudah sakit lama, jadi kami mendampingi terus sebenarnya. Ya, cukup kurang lebih 5 tahun lah more or less. Saya mendampingi mama, ya pokoknya mendampingi, serving his needs and everything kayak gitu. Tapi dan that night everyone was there, everyone was praying for him and everything. Ini kamu udah nikah nih? Udah. Nikah, ya. But then azan subuh, mama sholat, suami sholat, dan nanya saya, yang berada di samping Abah, dan that was when he took his last breath. I'm so sorry to hear that. And thank you so much udah mau sharing soal ini. Kayak gitu, jadi kayak oke gitu. Itu satu hal yang sangat berat, tentu saja sangat sakit, bittersweet. Tapi saya bersyukur, bukan atas wafatnya beliau, pasti masih painful sampai hari ini. Tetapi bahwa mungkin itu Tuhan kasih saya closure yang baik, bahwa kamu sudah melakukan apapun yang kamu bisa lakukan, dan untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga, sampai akhir ya sudah. Kamu juga bilang kamu nikah udah setahun, terus Abah meninggal. Iya, betul. Terus kemudian baru punya anak setahun kemudiannya. Sebulan kemudian. So it's amazing. Makanya it's a bittersweet feeling gitu. It's a bittersweet feeling, meaning that selama hidup kita merasa takut. Selama hidup kita merasa takut. Tentu saja tidak kayak, bukan yang kayak 24/7 every day merasa takut. Tentu saja ada moments of happiness, ada ya pasti. I mean it's your dad kayak gitu kan. Jadi but then saya itu bisa conceive itu 1 bulan setelah Abah wafat, sehingga kan badan tuh nggak bisa bohong ya. Proses psikologis, biologis, hormonal, intelektual, spiritual, semuanya, semuanya nyambung, dan baru bisa conceive itu 1 bulan setelah Abah meninggal. Dan saya berpikir akhirnya berubah dari scared jadi guilt gitu, karena kayak masa sih saya merasa
merasa lega gitu. Masa sih tapi kan ya badan nggak bisa bohong ya, maksudnya kayak masih ngerasa guilt-nya sampai sekarang? Masih maksudnya masih, tetapi saya meyakini bahwa ketika saya menceritakan hal yang demikian itu saya bukan speak ill about my father. Again, he's the love of my life, dan dia yang mengajarkan saya untuk jadi perempuan yang mau berjuang juga untuk hidupnya, dan itu. Tapi berharap bahwa ini juga bisa jadi kisah yang baik untuk siapapun yang mendengarkan, siapapun yang going through the same struggle, atau orang-orang yang ingin misalnya survive this situation, escape this situation, make life on their own dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menambah kekuatan kesekian banyak orang. Dan bagi saya kalau itu, if that's the case, mudah-mudahan kebaikannya menjadi kebaikan bagi abah saya juga. I mean, I'm all menjadi pahala bagi abah saya juga kayak gitu. Jadi aku penasaran si abah nih waktu ngeliat kamu kan udah terkenal dong sebelum abah meninggal kan. Udah dia Ma'ruf stand up comedian gitu. Terus nikah sama orang Jawa, bukan keturunan Arab. Masih ada abah juga. Itu abah gimana itu waktu pertama kali ngeliat artikel tentang kamu kayak atau klip tentang kamu lah whatever, itu tanggapannya gimana? Nah, ini dia Mbak Andini. Things with my father is always bittersweet. Pada saat itu beliau sudah sakit kok komplikasi diabetes mempengaruhi memori juga kayak gitu, sehingga memang secara kognitif berkurang gitu, secara kognitif berkurang. Tapi ada masanya tuh ketika saya tuh inget banget, saya lagi nganterin abah kontrol rutin, dan diduduk aja ngantri dokter gitu, ngantri dokternya beliau. Terus abah bilang, kamu jangan, abah saya namanya Ma'ruf, Sadia Ma'ruf, Ma'ruf is my father's name, dan it's on my birth certificate juga, Sadia Ma'ruf itu. Terus abah bilang tetap pakai nama Ma'rufnya ya, kayak gitu, karena I want people to know that you are my daughter. Jadi abah bangga banget dong sama kamu sebenarnya. Dan kalau ada kebaikan dari apa yang kamu lakukan, nanti kan pahalanya ke abah juga, kebaikannya buat abah juga. So ya gitu. Berikan, kalau ditanya are you happy, mungkin sekarang ini saya memilih untuk hold on to the beautiful days gitu, hold on to his legacy dan apa yang beliau cita-citakan untuk saya dan untuk keluarga dan perjuangannya, dan itu aja, tanpa terlalu banyak mengingat yang pahit-pahitnya. Karena pelan-pelan lah sudah mulai cope gitu. Sudah pelan-pelan gitu. Ada satu hal sih yang bikin saya bangga itu. Dan setelah all the news dan the shows and everything, ada tuh perawat
inget banget tuh ada satu perawat dari rumah sakit tempat abah saya biasa periksa gitu, tapi bukan perawat yang biasa merawat abah gitu. Terus kemudian banyak kok saya kayak sering lihat ya kayak gitu. Wih. Oh iya lumayan udah pernah masuk TV gitu kan. Udah pernah masuk TV, kepikirannya kayak gitu GR dong, kepikirannya kayak gitu. Pernah lihat di mana ya? Untung aku nggak langsung bilang oh di TV ini kayak gitu, enggak. Aduh pernah lihat di mana ya mbaknya? Kemudian sebelum saya sempat menjawab tuh perawatnya itu bilang, oh yang biasa di poli syaraf, karena ayah saya kan kontrolin. Oh yang biasa di poli syaraf, nggak pernah absen nganterin abahnya. Terus udahlah itu, udahlah lebih dari apa? Recognition. Ya, recognition. I love that. Okay, now moving on to happy stuff. Your little family, your husband yang biasa sering nganterin, anakmu yang biasa sering ikut juga. Nah, you're here sendirian. Ini Sadia on the way en route mau ke Oslo. Ya, di saat kita lagi rekaman ini mau ke Oslo untuk acara apa? Oslo Freedom Forum. Oslo Freedom Forum mewakili satu-satunya yang mewakili Indonesia. Yeay, sebagai stand up comedian, sebagai aktivis, dan ini bukan pertama kalinya Sadia ada di forum itu. Nah, tapi your husband is not here. Where is he? Dan ini kenapa nih orang baik banget ini nih? Meninggalkan pekerjaannya, sampai pindah ke desa sekarang. I guess. Kamu ketemu di mana? Ketemu di kampus when I was 17 actually. Udah dipacarin dari umur 17 tahun? Enggak. Okay. Jadi ini apa? Ini agak agak soap opera-nya agak romantis, tapi saya kadang menceritakannya in a nutshell aja. In a nutshell aja. What was the story? Romantis tapi gitu. Jadi suami saya pada saat itu menjelang lulus kuliah di teknik sipil, sudah hampir selesai semuanya. Saya baru masuk mahasiswa semester 1 di sastra Inggris. Adalah kemudian pertemuan organisasi dan sebagainya, dan dia konon gitu ya, konon menyukai saya gitu, konon. Dan bukan hanya menyukai saya, kata dia, kali gombal nggak tahu ya, tapi saya kok percaya gitu. Kata dia, ketika saya melihat kamu pertama kali, saya tahu kalau kamu akan menjadi jodoh saya. Katanya itu kayaknya begitu. Gombal sih menurutku. Tapi tapi saya tidak mau bahwa ini adalah keinginan saya, nafsu saya untuk memiliki perempuan, menguasai perempuan. Saya tahu potensi kamu sangat besar. Kalau saya pacarin kamu, nanti kamu redup, layu. Oh, wow. Karena ya perempuan, kalau saya ya perempuan kalau belum menemukan dirinya, belum bisa benar-benar mekar dan menemukan dirinya sendiri dan be confident with herself, itu kalau punya pacar, akhirnya sebaik-baik apapun pacarnya, seterbuka apapun pacarnya, bawaannya akan apa? Nurturing, serving, ya bawaannya akan seperti itu, kecuali bahwa dia berjumpa dalam keadaan yang memang udah kuat gitu, udah own her life, own herself. Anyway, suami saya bilang seperti itu gitu. Suami saya bilang seperti itu, dan kita nggak terpisah ya, kemudian terpisah 12-an tahun lah kira-kira. Terpisah 12-an tahun, nggak ada kontak, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Ketemu lagi ada mutual friend di satu halal bihalal gitu yang bilang, suami saya namanya Sobar,
Bar kamu belum nikah toh, kan dia udah tua gitu kan. Maksudnya udah pada saat itu 38 tahun, kami akhirnya menikah pada saat dia 40 tahun. Bar kamu belum nikah toh, kayak gitu. Terus belum masih itu sama si senior ini, mutual friend ini. Terus suami saya bilang, Mbok nikah sama Sakdi aja, katanya gitu. Itu kamu nggak ada padahal di acara itu? Nggak ada. Itu alumni dia teknik sipil semua. Boys club lah, laki-laki gitu. Semua isinya namanya engineering. Dari sad dong. Terus jadi ditemuin lagi setelah acara itu? Ditemuin lagi setelah acara itu dan langsung ditelepon karena suami saya bilang, saya tidak pernah melupakan nomor kamu. Wow. Saya tidak pernah melupakan nomor kamu. Nomor rumah saya dong hanya ini dong? Nomor handphone. Udah handphone itu ya? Oke. Zaman masih 10 digit ya. Oke. Jadi udah diketemukan lagi, kemudian pacarannya berapa lama? 2 tahun kurang lebih. Boleh nggak tuh kamu pacaran tuh? Nggak boleh dong. Tentu tidak ya. Tidak. Jadi apa namanya kalau kayak gitu tuh? Perkenalan namanya itu. Membohongi orang tua sih namanya. Nggak ada nama. Misalnya kalau sekarang tuh apa namanya ta'aruf atau apa. Enggak, sama behind my parents back aja gitu. Enggak, ya tetap pergi berkencan dan sebagainya. Tapi orang tua setuju. Karena kan dia bukan keturunan Arab kan, suami kan? Bukan. Saya tuh sering bercanda kayak gitu, setuju ya karena sudah ini aja, sudah desperate. Saya bilang kayak gini. Saya tuh menikah di usia dewasa, saya bilang kayak gitu. My husband was 40 when we got married. I was 34. He's a feminist. I'm just desperate. Yang kayak gitu aja sih maksudnya. Biasanya jadi saya merasa saya merasa kayak orang tua saya kayak ya udah aja gitu. Ya udah. That's good dong. Ya udah kita dapat. Iya kan gitu. Ya udah, tapi sebenarnya tidak. Saya Abah melihat hal yang lain dari Mas Sobar ini, suami saya. Yang sabar sekali kan. Sabar sekali melihat hal yang lain karena saya sendiri juga tidak melihat Mas Sobar sebagai orang yang palsu gitu, sebagai orang yang palsu. Mas Sobar datang ke rumah gitu, dan duduk ngobrol berjam-jam sama Abah, kadang-kadang sampai Abah ketiduran karena Abah masih sakit ya kayak gitu. Jadi mungkin itu juga yang dirindukan Abah gitu. Mungkin karena kehidupannya sebagai pelaut ya, isolated, sampai di rumah mungkin tidak bisa merasa relate dengan 3 orang perempuan di rumah kayak gitu ya. Terus ada sosok The Boys Club, right? 3 orang perempuan di rumah, terus ada orang yang kayak mau gitu duduk dan ngobrol, melayani ngobrol dalam situasi yang pada saat itu kognitifnya juga udah mulai menurun, obrolannya juga belum tentu lempeng sebenarnya kayak gitu. Itu sih. So I was fortunate that he got to witness our wedding. I was fortunate that my father itu kenal sosok Sobar ini gitu, kenal, jadi sangat bersyukur, sangat bahagia. Kalau saya suka berkelakar itu kalau di komunitas kami ya, yang sering kali masih dijodohkan dan sebagainya. Kadang-kadang sering kali ya pernikahan anak juga masih terjadi, kayak bahkan sebelum lulus SMA dan sebagainya. Ini Sobar ini saya tuh seperti menang lotre. Menang lotre ya. One of the biggest gratitude in my life. Interesting. Aku selalu pengen tahu pendapatmu soal this equality in marriage. How do you see? Pendapatnya Sadia tentang equality in marriage itu seperti apa? Based on your experience. Equality in marriage itu adalah ketika 2 orang tersebut itu melihat diri mereka masing-masing pertama-tama sebagai manusia.
pertama-tama sebagai manusia dengan segala potensinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan menjalani kehidupan bersama beyond fungsi-fungsi. Gitu, beyond fungsi-fungsi, artinya ketika akan sulit gitu ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan kamu istri, saya suami. Kamu istri tugasnya ABCD, saya sebagai suami yang menyayangimu, maka saya akan membantu misalnya. Bagi saya tidak seperti itu, meskipun itu kind gesture ya, dan itu adalah salah satu bagian dari kebahagiaan rumah tangga juga ketika suami membantu mengurus anak, membantu di rumah tangga, bersikap baik, tidak melakukan kekerasan semuanya. Tapi bagi kami berdua yang kami cari, insya Allah ya beyond itu, bahwa setiap orang adalah jiwa yang utuh dengan misi kehidupannya masing-masing. And that's equal. And that's equal marriage. I really like that. Sadia, aku tuh dari awal kenal kamu sampai sekarang, kalian pasti ngebayangnya kalau lagi ngobrol sama stand up comedian kita bakal hahaha gitu ya. Ternyata ada. But it's more about you have to listen to this podcast by si Kevin Hart. Comedian. Comedy Gold Mines. Gue berharap gue bakal ketawa denger itu. Tapi enggak, it's like inside the minds of comedian. Itu sebenarnya it's so much, it's like even beyond our expectation. Like our conversation juga. Iya kan? So it's like for me itu kayak wah lo kalian sih hebat sih. How you can laugh about your past, about your experiences, be it very berat. Nah, kalaupun enggak, tapi yang and you can share. Man, gila itu susah banget. So I consider you as a trailblazer. You are breaking barriers, as you already know, gitu. But so what's next for you? Bagi saya sekarang saatnya untuk paying it forward. Paying it forward karena begini Mbak Andini, saya itu tidak menjadi seperti saya yang sekarang dengan trauma yang saya bawa dan sebagainya yang membuat saya struggling dengan confident even today kayak gitu. Dengan confident, dengan sense of belonging, dengan sense of acceptance, merasa selalu tidak layak, merasa selalu tidak pantas, pun dengan apa yang sudah saya capai hari ini kayak gitu. Saya merasa saya bisa seperti ini itu tidak hanya atau bukan semata-mata kekuatan saya breaking barriers atau sebagainya. I owe it to the people yang believe in me, the people yang open doors juga. Saya mau cerita satu hal dan ini adalah salah satu hutang terbesar saya dalam hidup saya rasa. Di tengah situasi yang amat sulit, saya mengurus bersama dengan mama saya, menjadi caregiver untuk Abah. Saya harus terus bekerja karena pengobatan beliau pada saat itu enggak dengan BPJS dan sebagainya, jadi harus terus bekerja dalam situasi yang ketakutan, karena tentu saja kalau bicara soal emosi dan sebagainya, things are getting worse gitu. Things are getting worse by the day gitu. As his health deteriorated gitu. Things are getting worse and I'm getting makin scared dan itu membuat pendidikan saya jauh terbengkalai. Buat pendidikan saya jauh terbengkalai dan pembimbing saya yang sudah melihat saya sedemikian jauh dari tujuan akhir pendidikan ya, lulus menyelesaikan tesis S2 dan sebagainya, pada suatu hari itu mengajak saya makan. Biasanya sih ngobrol biasa aja di ruangan beliau gitu, konsultasi. Mengajak saya makan
ngobrol biasa saja gitu, ngobrol biasa saja. Kemudian di tengah-tengah obrolan tersebut Mbak Andini, beliau mengeluarkan amplop tebal. Dia bilang, Sadia, kalau yang menghalangimu menyelesaikan kuliah adalah bahwa kamu harus support your family, bahwa kamu harus support pengobatan Abah dan sebagainya, ini pakailah. Dan tidak berhenti di situ Mbak Andini. Kamu pulang ke rumah, kamu pamit sama orang tua kamu, di rumah saya ada kamar kosong. Kamu tinggal 1 bulan, kamu selesaikan sekolah kamu. Kamu adalah orang yang punya potensi yang besar. Saya tidak mau melihat kamu menyia-nyiakan. Beliau namanya Ibu Dewi Susilastuti. Saya harus memberikan syarat untuk teachers, penghargaan kepada beliau setinggi-tingginya. Saya tidak menerima uang tersebut, saya terlalu malu ya. Saya tidak menerima uang tersebut. Saya juga tidak menerima tawaran beliau. Karena saya tidak mungkin meninggalkan mama saya juga sebulan ngurus Abah sendiri kayak gitu. Tapi yang saya bawa pulang, saya tidak membawa pulang uang, saya tidak membawa pulang tawaran beliau. Yang saya bawa pulang adalah kekuatan yang sangat luar biasa. The energy. Bahwa what she gave me itu bukan hanya uang, bukan hanya bantuan fasilitasi, tawaran rumah, kamar dan sebagainya. What she gave me adalah vote of confidence. I like that. Bahwa you can do this, bahwa I believe in you. Dan it's almost like itu kasih saya kekuatan yang sangat luar biasa. Oh iya saya bisa ya gitu. Kamu bisa. Sih, kita kira komedi, kita udah mau closing, mau ketawa-ketawa. Dan, my Lord. Okay. Sehingga ya kalau dibilang what's next, saya tidak. Ya kalau dibilang pengen terus berkarir, pengen punya karir internasional, pengen punya HBO specials or whatnot kayak gitu. Ya it's part of the career, itu bukan keinginan rasanya. Maksudnya itu kalau saya konsisten dan profesi dijalani, skill diasah, ya siapa tahu nyampe. Kalau nggak nyampe ya belum rezeki, itu aja maksudnya. Can I offer you a suggestion other than your Netflix special? Listen ya, Netflix, please. Can I offer you a suggestion? Here's the thing kenapa aku mau ada Sadia Ma'ruf duduk di sini di Uncensored. Is because you're an open book. Kamu mau ceritain tentang kamu yang kayak kamu bilang tadi. Semoga ada faedahnya untuk orang lain. Dari layer-layer cerita kamu ini. And that's your gift. Your gift adalah to share your story so others itu berani. So thank you so much. Thank you so much sis. I believe in you. So you never stop fighting. Okay? Amin. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.